Setiap orang punya nilainya walaupun apapun itu pekerjaannya. Nah, tapi dengan masalah seperti Bu Mega yang mengeluarkan jokes seperti itu, Ya. ini membuat masyarakat semakin mengkotak-kotakan. Ini yang bermasalah itu yang mengeluarkan statement Hmm, atau penontonnya, netizennya, atau siapa? ya, kalau menurut saya, Kalau pendampingnya Mbak Silka nanti seandainya ini ada tukang bakso yang cocok, gimana Mbak Silka? ya nggak masalah dong Pak. Oh nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam sehat untuk semua. Pak Agus, salam sehat. Salam sehat Mbak Silka. Nah, kali ini konten atau YouTube dari Pak Agus nih saya bajak sebentar ya. Untuk para viewersnya Pak Agus, para pecinta masa depan negeri. Iya. Luar biasa. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol-ngobrol ya Pak Agus. Betul. Kalau biasanya Panggilannya juga kelihatan beda. Mbak sama Pak kelihatan jauh berbeda. ya apa dong Pak. Kalau biasanya nih Pak Agus mewawancarai para narasumbernya. Nah, nanti juga saya pengen mewawancara Pak Agus nih. Gantian nanti saya juga mewawancarai Mbak Silka, kan dia juga sering mewawancarai narasumber di TVRI. Oke, Pak Agus sebelumnya terima kasih Ya. loh saya sudah diundang ke podcastnya Pak Agus, luar biasa. Oh, sangat menyenangkan karena setiap hari Mbak Silka itu di TVRI Jakarta sana, hari ini kita bisa podcast ya. Terima kasih, suatu kehormatan. Nah Pak Agus, kita hari ini mau bahas isu atau tema apa nih Pak? Itu loh, kalau ngomong makanan itu kan netral ya, jadi siapapun kelihatannya bisa untuk ngomong ini dan ngomong apa makanan yang kita tidak makan tapi yang paling hot sekarang apa? Bakso. Oh, bakso. Karena kalau Ah, ah. kayaknya semua orang juga memang suka bakso sih Pak. Betul. Dan- Kalau Mbak Silka sendiri gimana? Pengalaman sebagai user atau konsumen bakso, mempunyai pengalaman? Kalau bakso memang saya suka bakso. Jadi Oke. kemanapun pergi biasanya paling suka kalau makan itu ini apa? Berhentiin rombong bakso Oh, gitu oh, dan makan. Jadi kemanapun perginya pasti dicari itu bakso. Kemanapun perginya yang dicari bakso. Dan yang paling menarik, bakso yang pakai rombong atau bakso yang punya brand? Apa aja? Oh, apa saja. Yang penting bakso, Yang penting bakso. kuah, panas, pedes gitu, wah suka banget. Jadi karena kuah panas pedesnya itu ya. Kalau di Jakarta ataupun di Surabaya tetap bakso oke. Ataupun Oke. oke. Tapi memang Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur bakso memang the best sih The rasanya best. jika dibandingkan kalau di Jakarta ya. Iya. Kalau ngomong bakso itu kan kalau Surabaya mungkin masih agak kalah dengan Malang ya. Betul. Oh Jawa Timur tuh baksonya nggak ada yang ngalahin, apalagi Malang. Betul. Bakso Malang yang paling. Coba kalau ini kan pencinta masa depan ini kan membedakan ya, kadang-kadang ini bakso Solo, bakso Malang, bakso Surabaya agak jarang terdengar. Bakso mana lagi? Malang, Solo, itu yang paling famous ya. Jadi Solo itu identik dengan Pak Jokowi, meskipun nggak punya bisnis bakso, tapi Malang memang sentral ya karena di sana mungkin tempat dingin ya. Betul. Tapi kemarin kok sempat rame ya, mengapa ya? Sempat rame nih soal bakso Bakso, yang sempat disinggung oleh elit politik kita ya. Betul. Jadi Bu Mega itu ketika memberikan pesan atau itu joki ya terhadap para kadernya dan Mbak Puan terkait dengan calonnya, jangan sampai tukang bakso itu gimana? Suaranya gimana? Masih ingat? Ya beliau menyampaikan saya mewanti-wanti untuk anak saya Mbak Puan jangan sampai loh nanti calonnya kayak tukang bakso gitu. Oke. Yang akhirnya menimbulkan polemik juga ya di dalam Polemik masyarakat. juga. Padahal seharusnya tidak jadi polemik ya. Tapi kok menjadi polemik ya? Mungkin karena beliaunya seorang elit politik, kemudian menyampaikan seakan-akan tukang bakso itu pekerjaan yang rendah begitu dan Oke. produktif, sehingga masyarakat menjadi tidak terima begitu. Terlebih pekerjaan tersebut dijadikan bahan bercandaan. Padahal tukang bakso kan kenapa memang kalau tukang bakso? Kenapa? Nah,
Padahal kalau dia tukang bakso tapi punya 5 stand, kelihatannya gajinya menang daripada DPR, menang dia ya. Betul. Lebih banyak omsetnya. Oh, lebih banyak omsetnya. Sempat menjadi ramai. Atau mungkin gini, makanan-makanan salah satunya bakso itu mungkin bukan menjadi impian calon mertua misalkan. Kalau dalam hal pernikahan, mungkin orang-orang di negeri ini masih berpikir menjadi eksekutif, maksudnya pegawai negeri, Ya, atau menjadi, kalau menjadi DPR, pernah nggak kebayang seseorang ibu mertua, bapak mertua itu mencari calon anggota DPR itu pernah dengar nggak? kayaknya makin kesini tuh makin ada. Kalau dulu mungkin wah apa, karena nggak ngerti. Nah makin kesini malah justru mertua-mertua kan justru pengennya menantu apa, YouTuber aja. Kalah. Kalau tukang bakso sama mertua lain dengan YouTuber kalah. Ini kan memuji diri sendiri. Jadi perubahan-perubahan itu kan ada begitu. Oke. Tapi memang ini menarik sih Pak Agus, kalau menurut saya melihat sehingga sebetulnya kan konstruksi sosial itu terbangun dari dulu, bagaimana melihat pekerjaan, apalagi mertua melihat pekerjaan calon menantunya harus PNS misalnya, dokter, pekerjaan TNI. Ya, TNI paling asik polisi. Nah, yang dianggap memang pekerjaan yang wow, Oh. sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain dianggap tidak memiliki cukup value untuk apa ya, dibanggakan mungkin. Tapi kan sebetulnya bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu sadar bahwa semua pekerjaan itu punya value-nya masing-masing gitu Pak. Jadi bagaimana kita tidak menganggap rendah satu pekerjaan dengan yang lain, karena setiap pekerjaan punya value-nya masing-masing, dan bagaimana kita membuat masyarakat sadar bahwa setiap orang punya nilainya walaupun apapun itu pekerjaannya. Nah, tapi dengan masalah seperti Bu Mega yang mengeluarkan jokes seperti itu, ini membuat masyarakat semakin mengkotak-kotakkan, ya kan? Jadi semakin membuat masyarakat, elit politik aja ngomongnya begitu. Dia tidak ingin memasukkan misalnya tukang bakso yang dianggap mungkin pekerjaan yang lebih rendah ke dalam lingkungan keluarganya dia gitu. Jangan sampai ya nanti menantu. Nah, sehingga apalagi elit politiknya aja pikirannya seperti itu, apalagi masyarakatnya nanti. Nah, itu miris sih sebetulnya. Ini yang bermasalah itu yang mengeluarkan statement atau penontonnya, netizennya, atau siapa? Ya, kalau menurut saya, ya ini konstruksi sosial yang terbangun. Konstruksi sosialnya, iya. Jadi elitnya juga tidak memberikan contoh yang baik, masyarakatnya pun juga ya udah menelan mentah-mentah, melihat kondisi lingkungan sekitar yang memang ya seperti itu, akhirnya ya udah terpaksa mereka apa ya, berdamai dengan keadaan seperti itu, yang menganggap oh saya nggak, pekerjaan saya cuma ini. Nah akhirnya menjadi merasa rendah diri sendiri gitu, banyak masyarakat yang merasa seperti itu. Meskipun kemarin sesudah itu kan para tukang bakso menjadi ada apa nih Iya. untuk bakso? Saya kaya, saya tidak mengambil APBN, APBD. Makan rakyat lagi sendiri balik. Jadi memang aneh, memang di negeri kita aneh ketika tukang bakso yang seharusnya banyak orang berterima kasih kepada tukang bakso karena pertama mungkin dia membuat lapangan pekerjaan bagi banyak orang, tidak hanya dirinya. Kedua, penghasilannya juga tidak terbatas. Kalau pegawai negeri terbatas ya, pokoknya gajian sebulan segitu. Tapi memang tukang bakso itu kan kalau tidak usaha betul sedikit, tapi kalau usaha betul punya 10 cabang, satu cabang satu bulan keluar 10 juta kali. Wah biasa ya kan. Dan yang ketiga, tidak menggunakan APBN, APBD, menggunakan mungkin uang bank. Kalau dia tidak mengembalikan, semua rombong hilang. Wah ini. Tapi kalau ngomong tadi Mbak Silka, ini kan juga mungkin suatu saat perlu pendamping ya. Oh ini bukan rahasia ini. Kalau pendampingnya Mbak Silka nanti seandainya ini ada tukang bakso yang cocok begitu, dan Mbak Silka melihat menimbang, gimana Mbak Silka? Ya nggak masalah dong Pak. Oh nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Ini kan masih jomblo nih Pak. Jomblo. Barangkali ada pengusaha bakso, ada tukang bakso mana nih? Ya itu tadi pada dasarnya saya biasanya melihat kriteria pasangan memang lebih ke karakter
saya pribadi, Oke. bagaimana orangnya. Karena saya yakin apapun pekerjaannya, mau tukang bakso atau apapun yang mungkin dalam tanda kutip orang menganggap itu pekerjaan yang kurang oke begitu Oke. misalnya, tapi kalau memang dia pekerja keras, saya yakin dia akan bisa mencapai apa yang dia harapkan begitu. Harapkan. Tukang bakso siapa tahu dari satu stand bisa ratusan Ratusan stand. stand. Kita nggak ada yang tahu gitu. Bisa-bisa bisa membeli sebuah pulau, bisa-bisa. Bisa beli jet pribadi kayak Crazy Rich sekarang. Dan bisa-bisa tidak hanya cukup itu, Pak. Berbagai usaha yang dibeli oleh dia. Betul. Itu yang kadang-kadang mungkin orang tidak melihat tukang bakso itu kalau diseriusi itu menghasilkan sesuatu. Betul. Jadi Mbak Silka jadi dengan tukang bakso nggak apa-apa ya. It's okay. Jauh. Gak apa-apa, yang penting karakter orangnya. Itu Mbak Silka. Tapi kalau ngomong Bapak Ibu Mbak Silka, Ibu khususnya Ibu Mbak Silka juga kelihatannya kan standarnya itu kan standar timur dulu. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. Biasanya kan pengen anaknya itu mendapatkan jodoh PNS yang mapan. Taruhlah kalau sekarang kan sebagai penyiar TVRI dan dosen di Indonesia, taruhlah calonnya adalah dosen atau TNI ataupun Polri, bisa-bisa jadi menteri. Wah, gimana? Ibu Mbak Silka bagaimana? Pada dasarnya sama sih Pak, menilai orang dari karakternya. Oke. Karena ketika melihat orang itu karakternya memang pekerja keras, kemudian bertanggung jawab, saya rasa orang itu bisa terlihat sih Pak. Kalau apa ya, memang dia orangnya betul-betul gitu ya, itu pasti terlihat dan insya Allah juga dia punya masa depan yang baik ketika memang bertanggung jawab gitu ya orangnya. Jadi kalau pekerjaan sih selama ini Bapak Ibu nggak yang terlalu matok harus pekerjaannya apa dan apa kayak gitu. Jadi yang memang cocok, baik, orangnya memang terlihat bisa bertanggung jawab untuk saya nantinya dan paling tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, ya kenapa enggak gitu. Karena jujur aja nih Pak Agus, saya juga waktu sebelum jadi dosen sebagai presenter pun juga pernah dianggap pekerjaan saya juga kurang ada value-nya loh. Ya, jadi calon mertua saya pernah juga menganggap bahwa awas dengar ada. bukan suatu pekerjaan gitu yang ya kurang lah kalau misalnya harus bersanding dengan anaknya begitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa ya memang ini konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat dan itu sebetulnya yang harus dirubah di masyarakat, semua elemen masyarakat, bahwa ya setiap orang punya nilainya masing-masing gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan atau menilai standar orang dari pekerjaannya saja. Jadi kalau tukang bakso itu sekarang digoreng-goreng, itu sebetulnya malah yang goreng-goreng itu yang sebetulnya mungkin tidak tahu terhadap seperti apa sih tukang bakso itu. Padahal kalau ngomong taruhlah berbagai usaha itu kan mulai dari kecil ya. Jadi kalau ngomong berbagai perusahaan-perusahaan, misalkan Sampurna, ya atau gudang garam kan hanya ngerokok. Pasti tukang linting rokok kan, ketika besar dia bisa membeli apapun yang dimiliki kan begitu. Begitu juga dengan tukang bakso kelihatan begitu ya. Betul. Atau mungkin maksud dari jokes Bu Mega waktu itu mungkin kalau kita melihat dari sisi positifnya, mungkin kalau tukang bakso kan biasanya apa ya, kalau jualan di jalan di warung kan ini apa nggak dandan pakai jas segala macam. Atau bisa juga kita kalau mungkin berpositif thinking ya, mungkin jangan menantunya jangan kayak tukang bakso ya, mungkin pengennya yang rapi, yang ini. Kalau tukang bakso kan nggak mungkin pakai jas ya, gerah dong. Itu bakso yang yang hutan. Padahal bakso yang di hotel-hotel sama-sama menjual baksonya, tapi kalau tempatnya hotel itu kelihatannya lebih keren. Atau di berbagai misalkan di bandara juga keren-keren kan, lebih rapi daripada pegawai negeri kan. Kalau ngomong kerennya. Dan yang saya tahu mereka tukang bakso di sana juga, maksudnya mohon maaf, ganteng dan cantiknya tidak kalah dengan para pegawai atau pejabat yang ada kan. Ini rugi memang membicarakan dengan bakso ini. Dan asiknya Mbak Silka kemarin itu juga
Selanjutnya di Mas Anies sempat mengundang tukang bakso, itu ramai. Jadi ini kok bakso menjadi konsumsi politik, padahal sebetulnya kalau Mbak Silka setiap ke berbagai tempat itu makan bakso kan nggak ada yang mengunjing kan? Iya. Ini ketika diundang oleh elit kemudian menjadi ramai. Dan juga banyak juga yang pada akhirnya tadi seperti Pak Agus bilang, banyak yang berkomentar juga ya para penjual bakso, tukang bakso juga jadi viral gitu di berbagai platform media sosial. Ini penontonnya, pemirsa juga para tukang bakso sebagian. Dan para konsumen bakso tentunya. Mbak Silka, kalau ngomong bakso itu di Sidoarjo atau di Surabaya yang paling sering di mana? Bakso. Atau ketika di Jakarta, gimana paling? Ada kalau di Jakarta itu bakso tulang rusuk itu Oke, di Jakarta. Biasanya saya GoFood sih. Oh, GoFood. Kalau di Jakarta. Karena menghindari waktu Ya, ya. sama biasanya saya paling sering kalau bakso itu karena memang suka bakso Pak. Jadi walaupun bakso yang lewat-lewat tuh biasanya saya suka beli. Oke. Gitu. Jadi Mbak Silka tidak memandang bahwa itu adalah bakso mahal atau bakso yang murah, yang penting ada, enak, dinikmati. Betul. Oh, tidak melihat penjualnya itu ganteng, jelek ataupun. Iya. Oke. Saya malah kalau beli bakso malah lebih suka yang di rombong-rombong gitu Pak. 15.000 udah kenyang kan. Dibanding bakso yang di bandara itu harus paling enggak 60-70 ribu sendiri satu porsi. Padahal rasanya hampir sama ya. Rasanya mirip-mirip. Mirip-mirip. Bakso kenyangnya juga sama juga. Jadi sebetulnya kalau ngomong Mbak Silka, cinta bakso rakyat daripada bakso yang elit gitu ya. Karena itu tadi udah murah, enak, kenyang wah. Sehingga kalau coba membayangkan Mbak Silka, calon mertua itu kalau pengen punya menantu, mungkin yang dicari apakah para penjual bakso yang rakyat itu atau yang elit ya? Ya, balik lagi kalau lihat lingkungan dan masyarakat kita sekarang ya tentunya lihat yang elitnya. Padahal tante saya juga jualan bakso Pak, tukang bakso. Tapi dia cabangnya sudah ada beberapa dan bahkan anak-anaknya pun kuliah di luar negeri, di Australia. Kehidupannya pun juga sangat layak begitu. Padahal tukang bakso, warung bakso mempunyai beberapa cabang, anaknya kuliah di luar negeri, dibayar sendiri. Iya, biasa. Padahal mungkin sebagian pemirsa bisa kuliah ke luar negeri karena beasiswa. Ini dibayar sendiri, jadi tukang bakso di atasnya. Maka dari itu, jadi itu tadi sih Pak, bagaimana cara pandang kita aja melihat suatu hal. Oke. Dan mungkin ya di dalam perpolitikan di negeri kita, ngomong politik sekarang, mungkin suatu saat juga ada hal yang diperbincangkan yang lain Mbak Silka, mungkin ketika disampaikan oleh elit politik, kemudian itu menjadi bisa viral kalau ada hubungannya bisa digoreng-goreng, dilihatnya begitu ya. Betul. Kayak sebelumnya kemarin kan Bu Mega minyak goreng. Ibu ngapain aja sih kok goreng aja kita kan bisa dibungkus, bisa di ini. Tapi kan nggak melihat bahwa banyak penjual gorengan atau apa gitu. Terkadang ya banyak hal lah yang harusnya elit politik lebih bisa berhati-hati, terlebih kalau kita melihat partai PDIP kan dia jargonnya aja partainya Wuncile gitu kan, tapi kemudian seakan-akan menganggap rendah pekerjaan Wuncile seperti tukang bakso dan lain sebagainya. Jadi pesannya kalau begitu memang para elit itu jangan sampai menjadikan sesuatu yang sederhana itu diangkat menjadi tema yang bisa direspon oleh netizen ya. Jadi apa ya, hal yang dianggap sederhana, remeh itu nggak tahunya masyarakat ada apa? Iya. Ada apa memangnya kalau misalkan kami menjadi bagian dari situ? Intinya jangan meremehkan. Jangan meremehkan. apapun. Tidak boleh adigong, adiguno. Paham nggak? Ya jangan meremehkan. Jadi kalau di atas, di tengah, di bawah itu jangan sampai meremehkan. Karena kadang-kadang kita itu tidak sadar, kita semua kan memang berasal dari bawah ya. Sekolahnya saja mulai dari TK SD,
Tidak mungkin ada yang langsung kuliah kan begitu. Itu kan pertanda memang manusia itu memang dari bawah. Begitu juga dalam hal bekerja, semua dari bawah. Kalau di dalam birokrasi itu Pak Silka, dulu mungkin hanya pegawai tukang sapu. Tahu-tahu kemudian suatu saat menjadi tertinggi, menjadi sekda. Itu kan terjadi. Betul. Begitu juga dunia tukang bakso ataupun dunia lainnya. Betul. Mungkin begitu kan. Begitu juga calon mertua. Wah, ini ngomongnya mertua aja. Jadi kalau ngomong mencari menantu, ya tidak harus berpatokan pada subjektivitas seseorang itu. Ya, kalau ngomong bakso lagi, kita full hari ini bakso aja ya. Jadi setelah ini kita langsung makan bakso ya, Pak? Iya, harus itu kita langsung go untuk cari bakso. Karena sekali lagi bakso di kampus kita kebetulan hanya di food court sana aja, di apa namanya yang terkumpul. Kalau di setiap fakultas kan tidak ada. Iya. Mbak Silka, kalau di Malang sering nggak main ke Malang? Nggak terlalu sih, Pak. Nggak terlalu ya. Komunitasnya kalau ke Malang, apakah pernah punya gambaran? Pokoknya kalau ke Malang saya wajib makan bakso Malang. Iya. Oh iya. Biasanya bakso apa ya itu namanya? Saya tuh nggak pernah hafal karena saking sukanya bakso, semua bakso saya makan. Nggak pernah hafal. Tapi yang deket rel itu loh, Pak. Oke. Bakso itu cukup terkenal sih, yang deket rel kereta api. Rel kereta api Bentul apa itu? Yang mana? Yang mana? Ya pasti coba. Ya, pokoknya itu cukup terkenal bakso Oke. yang dekat rel kereta api itu paling doyan biasanya karena paling top kan dan enak juga. Tapi kalau dimanapun sih Pak, di Jawa Timur apalagi itu pasti bakso. Di Bali pun kadang yang dicari bakso. Padahal kan rasanya beda ya, kalau di Bali kan Pasti beda. biasanya kan dagingnya mereka nggak pakai daging sapi kan. Betul. Masyarakat di sana dagingnya ayam, tapi tetap aja yang penting bakso pokoknya. Ada kuahnya, pedas, terus dengan segala macam topping bakso itu udah pokoknya. Intinya ke Malang atau kemanapun pertama kali yang dicari bakso. Itu yang pasti bikin gila, apalagi kalau siang-siang gitu. Ini kelihatannya Mbak Silka ini tidak jauh dari bakso, pasangan calonnya. Itu kan bakso, dengar ya. Siapa tahu ada pengusaha bakso dari viewersnya Pak Agus. Para pecinta Masa depan Masa depan. negeri. Iya. Kalau begitu juga kalau di TVRI sana juga banyak teman-teman yang suka bakso. Mbak Silka. Banyak juga sih Banyak Pak, juga, cuman ya. kalau di Jakarta memang nggak terlalu banyak, karena memang mungkin bukan daerahnya ya. Oh betul. Jadi hanya tertentu aja, dan ya itu biasanya kalau di jalan-jalan. Tapi itu pun kebanyakan nggak terlalu banyak sih kalau bakso. Kebanyakan kayaknya mie ayam, bubur. Tapi ada baksonya, mie ayam tapi ada baksonya. Iya. Biasanya kalau Jakarta kan lebih banyak itu bubur ayam, lebih banyak itu. Kalau saya sih saya kan juga orang desa ya, di desa pun juga banyak orang jual bakso. Meskipun tidak model usahanya tidak seperti yang di kota franchise ya. Kalau di desa itu biasanya istrinya berjualan, yang di tempat suaminya yang keliling. Tapi kalau ngomong penghasilannya juga dengan taruhlah orang yang bekerja di desa itu tidak kalah. Jadi taruhlah misalkan satunya guru, satunya pasangan ini tidak kalah. Hanya kan orang melihatnya penjual bakso. Iya betul. Tapi kalau Pak Agus sendiri suka bakso Pak? Sebetulnya standar saja, standar. Bakso itu bagi saya ya seperti makanan yang lain. Kalau ada kita makan, kalau nggak ada nggak kita makan. Jadi apa ya? Bakso itu tetap menjadi pelengkap dalam segala sesuatu. Oke, di ending dari proses kita ngobrol tentang kita fokuskan ke politik, Mas Enda. Bakso dan politik, karena saya melihatnya ini sudah serius. Bu Mega dan Mas Anies kelihatannya keduanya ini oleh netizen masing-masing kelihatannya viral dengan bakso. Kalau kita ngomong negeri ini, pecinta masa depan negeri itu ingin bahwa negara kita menghadapi 2024
kita bisa guyub dan rukun. Nah, pada kesempatannya kan juga ada tukang bakso. Mungkin nggak tukang bakso itu ini berhasilkan, kemudian membuat persatuan tukang bakso, dan selanjutnya kalau mendirikan partai politik nggak mungkin ya, karena saat ini kan sudah tertutup pendaftarannya sebagai partai politik. Kalau sekarang prosesnya sebagai peserta pemilu, saatnya. Kalau menurut Mbak Silka, mungkin nggak mereka bersatu untuk memberikan suaranya ke salah satu begitu Mbak Silka? Bisa aja sih Pak. Bisa Kalau saja. memang ada yang mengkoordinir, biasanya kan gitu nih kalau masyarakat, nah ada yang mengkoordinir, ayo bersatu gitu, bisa saja sih. Tapi kan setahu saya memang ada ya kayak kumpulan atau asosiasi yang pedagang kaki lima, gitu kan memang ada. Mungkin mereka bisa melalui itu bisa juga menyuarakan. Buktinya sekarang banyak di media sosial viral tukang bakso sebagai bentuk protes bahwa ya kenapa kalau tukang bakso gitu kan, kepada respon dari isu yang sekarang lagi berkembang banget gitu. Jadi ya saya rasa mungkin saja Mereka bersatu seperti kelompok buruh itu ya. Bersatu menyampaikan aspirasi, apalagi gini Mbak Silka. Ayo pilihlah calon A, nanti semuanya akan gratis baksonya. atau mungkin walaupun tanpa mereka bersatu membuat suatu gerakan gitu ya, gerakan protes yang masif, dengan mereka mungkin kehilangan respect untuk satu partai yang mungkin awalnya mereka pilih dan lain sebagainya. Ya mungkin kita bisa lihat nanti di mana elektabilitas PDIP karena bakso itu sendiri. Apa siapa tahu mungkin nanti mulai Bisa berkurang, bisa bertambah. Mungkin kan? hanya karena bakso Karena tadi bakso. mungkin gitu. Karena melihat ya itu tadi, dia partai dengan jargonnya partai wong cilik, tapi kemudian mendiskreditkan wong cilik itu sendiri, yang dianggap mungkin tidak layak masuk dalam kelompok elit politiknya, dalam keluarganya, sampai jangan sampai punya mantu. Nah, siapa tahu kan, kita nggak ada tahu bagaimana persepsi masyarakat. Tapi kan sekarang sudah diklarifikasi, ngomongnya nggak begitu maksudnya. Kan kami juga makan dengan para tukang bakso. Wah, itu kan jadi kalau hal seperti itu Mas Silka, bisa-bisa ya namanya partai politik itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika elit politik itu bisa mengemas, mengulang, itu apa yang diucapkan salah bisa menjadi benar dan sebaliknya ya. Tapi juga karena masyarakat kita kayaknya entah pelupa atau apa ya Pak. Viral itu kan cuma 1-2 hari. 1-2 hari. Udah lewat gitu. Besok dibilangin, kami itu pendukung tukang bakso. Kami tukang bakso, akhirnya kemudian berbeda. Betul. Jadi ya udahlah. Tapi memang Mas Silka, yang paling perlu menjadi perhatian pada teman-teman elit atau partai politik itu, ya jangan sesuatu yang sederhana itu jadi lelucon, jadi guyonan yang selanjutnya orang itu tersinggung. Nah, kalau sudah tersinggung, ya akhirnya malah kontraproduktif terhadap partainya kan begitu. Betul sekali, karena sebagai wakil rakyat juga kan, Betul. harusnya memang pro rakyat, ya paling tidak ya itu tadi, tidak mengeluarkan statement-statement atau mungkin walaupun niatnya bercanda, yang ya tadi Pak Agus sampaikan menyinggung. Ya intinya jangan meremehkan itu tadi Pak, untuk siapapun itu, terlebih para elit politik ya, sebagai contoh, sebagai orang yang dilihat banyak orang, yang didengarkan suaranya, jadi ya jangan meremehkan, supaya masyarakatnya pun juga mengikuti contohnya. Kalau contohnya baik kan pasti masyarakatnya pun juga baik gitu Pak. Sebelum mereka mendirikan partai politik itu sendiri atau mereka bersatu mendukung salah satu calon yang mungkin berbeda partainya. Nah, itu. Bisa-bisa ada PPB, Oke. Persatuan Pengusaha Bakso. Wah. Persatuan Pedagang Bakso. Persatuan Pedagang Bakso. Setiap minggu diberi bakso gratis. Wow. Pasti ini para kaum hawa milik sana semuanya, karena paling banyak kaum hawa kan. Kelihatannya menarik ya, dan semoga ini didengar oleh semuanya. Begitu pemirsa, tadi yang membuka Mbak Silka, yang menutup ganti saya. Itulah perbincangan kita tentang tukang bakso, yang bisa salah satunya adalah, kalau sebelum salah satunya,
bisa bermanfaat bagi banyak orang. Makanan sederhana bisa dari bawah sampai elit merasakannya, dan mungkin ada yang cocok untuk menjadi salah satu. Pak Silka. Begitu juga para calon mertua, dan yang lebih bahaya lagi kalau mereka PPP, Persatuan Pengusaha atau Pedagang Bakso itu hadir, minimal mensupport di 2024 bersatu mensupport terhadap caleg yang berbeda dengan yang bermasalah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Silka.